Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Meski kangen pergi ke sekolah, kita belum boleh ketemu ya. Kita masih disuruh bersabar dan melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Oke, pada kesempatan ini, Buca akan menyampaikan materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Oke, kita mulai ya. Dalam setiap bacaan, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Dalam satu paragraf, biasanya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan, biasanya berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian buka buku tema 1, halaman 1-2. Dalam halaman tersebut terdapat bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam hal budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada setiap daerah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Ada beberapa cara yang patut kita lakukan untuk menghargai perbedaan tersebut. Di antaranya, 1. Tetap bermain bersama teman yang berbeda agama dengan kita. 2. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun berlainan agama dengan kita. Yang ketiga, tetap bermain dengan teman meskipun berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, sikap yang harus kalian hindari dalam hal keberagaman. Karena sikap tersebut mencerminkan sikap tidak menghargai keberagaman. 1. Hanya bermain dengan teman yang satu suku dan agama dengan kita. Yang kedua, tidak menghargai atau mengganggu teman yang sedang beribadah, apalagi orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, membeda-bedakan atau mengejek teman yang berbeda daerah asal dengan kita. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan merupakan salah satu sikap yang dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Selain kaya akan budaya, etnis, dan agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik tradisional yang dimiliki setiap daerah. Alat musik tersebut juga dapat dimainkan secara berbeda-beda. Misal, kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipetik. Yang kedua, angklung. Angklung juga berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyangkan. Yang ketiga, ada saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup. Yang keempat, ada kendang.
Kendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipukul. Dan yang kelima, ada tifa. Tifa berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan dipukul. Kemudian masih banyak lagi alat musik lainnya yang dimainkan dengan cara berbeda. Setelah dimainkan, alat musik tersebut menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitar benda bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian, segala macam benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak merambat pada ruang hampa atau ruangan yang tidak ada udaranya. Setelah kalian belajar bagaimana cara menghasilkan bunyi, tugas kalian di rumah adalah membuat bunyi dari barang di sekitarmu, seperti botol, sendok, ember, meja, dan benda yang lainnya. Usahakanlah bunyi yang kalian hasilkan enak didengar telinga. Sebagaimana bunyi yang kalian hasilkan dari berbagai macam barang di rumah, begitu pula keberagaman yang ada di Indonesia akan tetap baik, tetap bersatu jika kalian tetap menghargai perbedaan yang ada untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikianlah materi yang dapat Buca sampaikan. Semoga materi yang Buca sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.